Oke. Selamat datang kembali teman-teman semua. Di video kali ini saya bakal bahas salah satu menu yang ada di RC Sale ya teman-teman ya. Dan ini benar-benar menu yang sangat bagus banget dan betul-betul penting karena ini bakal meningkatkan statistik. Bukan hanya statistik ya. Sorry, bukan statistik, tapi lebih ke pasif tambahan teman-teman. Ini merupakan game changing yang dulu sangat diidam-idamkan, di mana kita dulu pada cari ini farming bahannya dan juga mencari statistiknya atau pasifnya teman-teman. Jadi kita mau lihat aja langsung untuk bagian modifikasi teman-teman. Di bagian sini kita itu ada yang namanya RC Cell. Nah, jadi teman-teman bisa pilih aja ke salah satu RC Cell-nya, lalu bisa klik modify teman-teman. Nah, ini merupakan salah satu menu yang sangat bagus banget. Di sini teman-teman butuh dapetin biji merah ya, mirip bijinya teman-teman, tapi warnanya merah. Di sini teman-teman bisa kumpulin sampai 100 untuk melakukan modifikasi satu equipment. Contohnya di sini saya udah ada 100 dan saya akan lakukan nanti ke equipment yang benar. Jadi sebelum ngebahas apa ini Cell Promoter, saya mau bahas dulu. Ini bagusnya atau cocoknya masuk ke RC Cell yang seperti apa ya teman-teman ya. Supaya nanti teman-teman lebih bijak untuk menggunakan Cell Promoter ini karena harganya mahal sekali teman-teman. Oke, kita bakal bahas dulu untuk jenis RC Cell yang bagusnya digunakan untuk modify. Yang pertama teman-teman, itu adalah Equip atau RC Cell yang memiliki rating tertinggi gitu ya. Jadi teman-teman harus mempertimbangkan yang pertama adalah rating. Kalau teman-teman melakukan modify ke rating yang asal-asalan, misalkan 85 gitu ya. 85 itu kan masih di SSR. Kalau di level selanjutnya di 86 kalau nggak salah ya, itu udah mulai ke warna merah. Gitu ya, bedanya gitu sih kalau warna merah sama warna SSR itu. Kalau udah warna merah pun jangan sembarangan ngasih ke yang 88 gitu. Karena apa? Karena yang 88 ini masih 3 doang statnya yang kebuka ya. Jadi pilihlah yang di atas 90. Kalau saya saranin sih 98 ke atas gitu ya. 96 pun jangan sebenarnya ya. Sebenarnya. Kalau kalian tetap cuman ngandalin yang warna merah doang, ini masih 88 nih. Itu ya, ini bersih belum kebuka. Itu ya. Jadi ratingnya yang tinggi dulu ya. Jangan ngutamain cuman merah doang. Kemudian apa? Kemudian adalah teman-teman lihat bagian selaput. Ini yang nomor 2 ya. Ini ada namanya selaput ya. Selaput ini dia salah satu RCSL yang didapat dari PVP yang warna-warni gitu ya. PVP Speed, PVP STR, PVP SKL itu dapat dari sana nih RCSL seperti ini. Jadi teman-teman pastiin kalau bisa setelah dari rating tadi, pastiin yang ada selaputnya. Karena apa? Karena kalau yang selaput ini ketika dipakai di hero yang sesuai warna selaputnya, maka tag-nya tuh bakal meningkat 5% katanya gitu. Jadi kan ini ada pasif atau tambahan statistik ya, 5%. Gitu. Terus lebih bagus lagi kombinasinya kalau punya selaput dan ratingnya tinggi gitu ya. Itu bakal sangat cocok banget, langsung gas aja gitu. Kemudian apalagi selain itu adalah apa teman-teman? Statistik di dalamnya. Jadi kalau teman-teman lihat kan pasif ini ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya SSR, ada yang warnanya merah gitu ya. Nah, teman-teman tuh lebih cocok kalau memang semuanya merah. Dan satu lagi, statistiknya cocok, tepat gitu ya, tepat. Dalam artian bukan cuman warnanya eh, apa namanya SSR atau merah doang, paling bagus sih merah ya. Tapi lihat jenisnya, ini kan ada regen restorasi, ada lifesteal, ada regen gitu ya. Jadi kalau ini saya modifikasi walaupun 99 dan ada selaput, ini dalamnya nih masih agak sedikit meragukan gitu ya. Dan ini yang susah sih teman-teman. Kita harus nyari statistik di dalamnya yang oke gitu.
Kebetulan saya dapat ratingnya oke, tapi tanpa selaput. Dalamnya lumayan oke. Attack, crit damage, kemudian crit damage lagi, sama lifesteal. Nah, ini bakal menjadi objek penelitian saya atau saya lakukan modify untuk di video kali ini. Untuk selanjutnya saya masih mau mencari yang benar-benar bagus gitu ya. Nah, ini bagus banget nih sebenarnya. Critical rate, tapi block chance ya, ini bagusnya buat hero defense sih. Ini critical damage. Sayangnya dia ratingnya kecil gitu ya. Jadi sayang gitu kalau pasif keempatnya belum kebuka. Atau statistik keempatnya belum kebuka ya. Oh, ini 100 nih. Tapi dalamnya lihat lagi tuh. Dalamnya restorasi, ada HP, ada critical defense, ada penetration. Ini campuran ya. Ini ketiga ini menjadi statistik tanker, tapi yang ininya jadi attacker. Jadi pastiin lagi yang dalamnya juga itu bagus gitu loh. Oke, coba kalau lakukan modify teman-teman. Nah, jadi apa sih modify itu? Mendapatkan pasif tambahan teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di sini ada titik gitu ya. Titik. Nah, ini adalah pasif-pasif yang akan diberikan pada RC Shell itu. Jadi kalau kita pakai RC Shell yang udah dimodifikasi, itu kita bisa mendapatkan salah satu di sini sesuai nanti ya. Dan ini random nantinya. Nah, untuk CP-nya nanti saya bahas dulu. Untuk CP dia naiknya cuma 300 katanya gitu. Nah, oke, kita langsung bahas untuk pasifnya teman-teman. Jadi yang paling bagus itu sebenarnya ada di sini, ya. Tapi saya bakal bahas satu persatu dulu statistiknya. Nih, yang pertama itu attack related stat teman-teman. Itu adalah meningkatkan attack related stat sebesar 3% untuk 2 ronde pertama di dalam battle. Dibilang bagus nggak? Bagus-bagus aja sih, tapi cuma 2 ronde pertama dan statistiknya adalah 3%. Nah, teman-teman bisa bayangin kalau teman-teman punya attack related stat boost sebanyak 3 kali. Berarti 9% kan ya? Misalkan 3-3-nya kita modify semua nih. Kita modify lagi, kita dapatnya ini lagi. Itu kan benar-benar bagus ya, menunjang dari tipe attack. Dan itu masih dalam waktu yang lama. Jadi saya mau ngasih tahu dari sekarang aja, silahkan bagi teman-teman kumpulkan gitu ya. Kumpulkan itemnya dan lakukan modify, kemudian kumpulkan dalam satu karakter. Itu nanti statistiknya bakal tinggi sekali. Oke, dia naikin attack. Nah, untuk yang kedua ini biasa aja sebenarnya untuk menghapus buff dari satu random enemy. Gitu, ini gunanya untuk hapus buff. Kalau temannya musuh-musuhnya tidak ada buff, berarti kurang cocok kan? Makanya ini kurang bagus. Kemudian ini untuk mengabaikan 40% dari rate effect. Jadi intinya ini untuk mengabaikan 40% dari damage yang tidak upgrade. Jadi intinya gini, kalau kalian nyerang itu kan ada yang menang atribut ya. Ada saatnya dia tidak menang atribut seperti merah kena merah atau merah kena biru justru turun. Nah, ini adalah gunanya untuk mengabaikan efek rate tadi. Jadi kalau yang tadinya sebenarnya biasa aja merah ke merah, itu nantinya bakal lebih sakit teman-teman. Walaupun nanti panahnya nggak ke atas ya, tapi secara damage bakal lebih sakit. Termasuk ke merah ke biru. Nanti yang tadinya rendah banget damage-nya menjadi lebih terkoordinir gitu, jadi lebih naik. Kemudian yang keempat adalah restriction, di mana ketika darahnya di atas 25%, dia dapat menimbulkan fatal damage selama 1 kali. Intinya dia ketika mati gitu ya, ketika HP-nya ada 25% nih, kemudian diserang ya sama single target, hero single target. Kayak Arima saya, itu kan biasanya langsung mati ya, mematikan 1 kali serangan. Tapi itu nanti tidak akan mati duluan, tapi masih ada 1 HP lagi. Jadi bisa bertahan gitu. Dengan syarat tadi sebelum diserang itu darahnya kita tuh masih 25%, tapi kalau darah kita tinggal 10%, kemudian diserang Arima, itu nanti bakal mati. Ini pasifnya tidak akan aktif. Dari presentasi bisa kita lihat ini merupakan salah satu pasif yang paling rendah presentasinya. Artinya apa? Artinya pasif ini benar-benar bagus, teman-teman. Ya, kalau dari kegunaannya aja bagus ya, dia bisa membatalkan untuk kematian gitu ya. Kalau dari dilihat-lihat memang oke sih. Nah, ini basic stat boost. Setelah mengaktifkan 4 skill, dia dapat mendapatkan 10% basic stat di start of your turn for 1 turn. Intinya ini bakal dapat statistik ya 10%. Ini benar-benar bagus juga sebenarnya. Tapi karena
periodenya adalah 1 turn, jadi agak kurang worth it ya. Dan apakah ini bisa bertahan secara terus-menerus dalam artian, apakah bakal meningkat nih turn-nya? Saya nggak tahu ya, apakah ketika memakai 3 equipment, turn-nya itu bakal menambah gitu ya? Saya kurang tahu juga. Tapi ini benar-benar bagus juga, dapat basic stat 10%. Apalagi kalau dipakai di guild boss ya. Guild boss itu kan ngandalin damage, jadi cocok banget untuk masuk ke guild boss. Kemudian yang ke-6 adalah destruction. Ini benar-benar bagus karena dia bisa melakukan skill musuh ya, mematikan skill efek dari musuh selama 1 ronde secara random. Ini bagus juga, pasif musuh nanti bakal tidak aktif tapi secara random ya. Kemudian ini refleks teman-teman untuk memantulkan damage ketika menerima damage dari atribut yang kalah dari diri saya. Intinya kalau saya kalah atributnya bisa dipantulkan damage-nya. Ya walaupun nggak banyak, cuma 20%. Tapi yang namanya 20% itu tinggi ya. Kalau damage-nya aja 100.000 berarti dipantulkan hampir 20.000 ya. Gede sekali nih. Nah, kemudian skill level up. Jadi ketika orang yang pakai modifikasi ini mati katanya ya, dapat meningkatkan 1 random surviving atau 1 hero yang hidup di aliansi kita untuk menjadi level 3. Ini juga overpower sih. Kalau saya pasang ke ninja tumbal, misalkan ke Uta gitu ya, karena Uta sering banget diincer. Ketika Uta mati, nanti dia bakal meng-rank up 1 random kartu untuk dijadikan level 3. Gitu ya. Jadi kartu-kartu di satu karakter itu nanti semuanya bakal dijadiin level 3. Ini bagus juga sih. Kalau saya sih ngelihat ini ya, yang paling bagus mana kalau ditanya, yaitu adalah attack related, karena untuk DPS. Kemudian ada restriction untuk tanker supaya tidak one shot, basic stat, destruction, sama skill rank up. Jadi yang reflect, restoration sama removal ini kurang bagus sebenarnya. Tapi nanti akan ada saatnya dia kita tuh dapat salah satu dari antara yang tidak bagus tadi gitu loh. Jadi ya udah nggak apa-apa, kita tunggu sampai ada karakter yang benar-benar cocok ya. Buff removal contohnya nanti ketika ada meta buff itu bakal kepake. Contohnya di saya nih, saya pakai Shishigi itu dan ada Uta juga ya. Uta tuh memberikan basic stat yang ada buff biru-biru di atas tuh. Itu berguna banget kan untuk melawan Uta. Jadi memang ada saatnya mereka ini berguna. Reflect juga sama untuk hero tanker dan lain sebagainya. Oke, menarik. Kok nggak bisa dipencet ya? Saya mau melakukan modify untuk bagian ini. Semoga saya harapannya sih dapat, kalau nggak disruption, basic stat ya. Tapi apapun saya terima. Karena ini memang pasti wajar buat mendapatkan semuanya secara bergantian. Oke, saya langsung modify aja. 1, 2, 3. Oke, skill ranking up ya. Jadi ketika hero yang ada ininya mati gitu ya, nanti bakal melakukan rank up untuk hero yang masih hidup. Oh, bisa sekali lagi nih modify ditambah modify ya. Nanti dapat bintang 1. Nah, bintang 1 nanti dapat meningkatkan damage dealt katanya. Sampai terakhir di level 5. Syaratnya kita perlu pakai bahan ini nih. Itu ya. Sama penensial belum dapat saya. Gitu. Oke, nice. Nanti ketika ini udah dimodifikasi, ada tandanya nih. Sesuai tadi ya. Modifikasinya logonya kayak gimana. Jadi kita kalau mau milih-milih RC, nggak perlu bingung-bingung lagi ini apa sih modifikasinya. Bisa lihat dari tandanya gitu ya. Kalau kita mau ganti-ganti ke karakter. Sebenarnya ini bagus ya. Karena ini untuk DPS di dalamnya. Tapi dia punya, kalau mati dia bakal meng-rank up. Karena biasanya hero-hero DPS itu diincer duluan. Contohnya kayak Kaneki gitu ya. Kemudian Arima saya juga gitu sering diincar sama Kaneki musuh. Itu cocok banget. Dan juga cocok ke hero tanker biasanya. Bukan hero support, sorry, bukan tanker. Hero support karena dia biasanya
melakukan rank up ya. Contohnya Uta ya, biasanya Uta tuh dikejar juga supaya musuhnya itu nggak rank up terus gitu loh. Di sini ada modifikasi skill teman-teman, ada penjelasannya juga ya. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan untuk modifikasi RC. Nanti teman-teman silakan coba-coba sendiri dan pastikan RC yang digunakan tuh tadi ya yang udah saya sebutkan supaya teman-teman nggak mubazir kebuang sia-sia untuk item modifikasinya. Oh ya, satu hal lagi ya, saya belum ngasih tahu juga dia dapat dari mana gitu ya. Jadi sebenarnya saya juga nggak tahu dapat dari mana 90, terus tadi saya bisa beli kurang 10 jadi saya beli dulu. Kayaknya bisa dapat dari champion ya. Champion atau tempat lainnya yang sesuai dengan part yang ada di sini. Nah, jadi di sini nih kita bisa klik ada dua. Yang pertama top up. Saya juga nggak melakukan top up yang harganya mahal tuh yang di halaman utama biasanya muncul. Top up rebate, ada sell promoter, atau ke exchange. Tadi saya beli di sini juga. Saya tadi beli di sini satu kali ya. Jadi tadi ada 50, di sini saya beli satu kali. Harganya cukup mahal nih, 80. Sementara kita bisa punya 1200 doang saya selama main. Jadi memang benar-benar mahal teman-teman. Gitu ya. Saya juga butuh ini kan ya buat evolusi tadi. Jadi sesuaiin aja sama kebutuhan masing-masing. Terus kayaknya bisa dapat dari mana lagi? Saya juga nggak tahu ya. Saya belum main di bagian ini teman-teman. Apa di sini bisa atau enggak? Saya nggak tahu ya. Nggak bisa ngeliat lantai selanjutnya. Oke, mungkin gitu aja untuk RC Shell ya. Semoga teman-teman bisa dapat RC yang bagus dan juga dapat hasil modifikasi yang bagus supaya nanti bisa main gamenya asik gitu ya, lebih enak lah untuk PvP. Oke, mungkin gitu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.